Hai, bentar bentar, kok kameranya nggak nyala? Gimana sih? Lupa. Wih, ora jelas kameranya. Oh, jelas. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Suaraku kayak baru bangun tidur nggak? Maaf ya, Dek. Aku baru bangun tidur. Bentar, ada yang chat. Cara matiin mikrofon, emang ada yang nggak nyala? Kalau cara matiin mikrofon ya dipencet aja, Dek, yang gambar mikrofon gitu ya. Barusan ada yang nanya, tapi Mbak nggak tahu siapa. Oke. Kita langsung aja mulai belajar bersamanya ya. Buat teman-teman yang belum ngisi absensi yang Mbak kirim, silakan diisi dulu, ada di kolom chat Zoom. Nanti ini belajarnya kira-kira bakalan kelar jam 12.30, tapi karena kita barusan agak mundur 13 menit, mungkin ada penyesuaian. Teman-teman, silakan berdoa dulu ya sebelum kita mulai belajarnya. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke, mungkin di antara teman-teman ada yang baru join belajar bersama pertama kali, mungkin udah ada yang selalu ikut tiap minggunya. FYI ini udah yang keempat paling ya. Yang kemarin-kemarin tuh sebenarnya ada recordnya deh, cuman karena ya biasalah Mbak selalu lupa. Jadi Mbak taruh di drive, terus Mbak taruh di grup ya buat rekamannya. Yang hari ini juga ada recordnya, jadi kalau misalnya nanti mau diputar lagi juga boleh. Nah, sesuai yang temen-temen tahu juga, ASPD itu kan adalah apa ya, kayak UN khusus di Jogja ya. ASPD itu cuman diadakan sama Jogja dan Jakarta, setahu Mbak ya. Nggak tahu yang terbaru kayak gimana. Terus tiap kabupaten, tiap kota itu punya kebijakan sendiri mengenai tryout-tryout mereka. Kayak misalnya sekarang yang dari Sleman tanggal 28 besok itu ada PPAD. Kalau jadi kan ada tryout ya, tryout tuh kayak latihan dulu gitu loh dari dinasnya. Nah, kalau yang di Sleman tuh namanya PPAD. Oh, cara ada suaranya. Connect siapa dek namamu dek Nadia? Tapi suaraku masuk nggak ya? Oh, kamu tuh belum connecting to audio dek Nadia. Kamu live dulu, habis itu masuk, terus kalau ada tulisannya connecting to audio, kamu pencet itu ya, si Nadia. Oke, Mbak lanjutin. Eee, jadi ya ampun, gimana Nadia denger kan Nadia nggak denger suaraku. Sebentar Dek, tak chat dulu. Oke, Mbak lanjutin ya. Jadi kalau misalnya tryout-nya buat kota, itu tuh namanya adalah TPM, tes pendalaman materi. Kalau buat, kalau buat Sleman tuh namanya PPAD. Kalau buat Bantul Mbak belum tahu karena biasanya muridnya Mbak sekitaran Sleman sama anu, siapa, sekitaran Sleman sama Jogja aja gitu. Nah, habis itu, Dek, di-mute dulu, Elvi. Nah, besok tanggal 28 itu kan anak Sleman kan bakalan ada itu ya, apa apa, PPAD. Jadi sekarang kita belajar bersama. Mungkin untuk beberapa minggu ke depan bakalan bakalan sering ngajain belajar bareng sih, Mbak. Tapi nggak tahu juga, soalnya Mbak juga entar lagi UAS. Bentar ya. Hari ini kita bakalan oh, oke. Hari ini kita bakalan bahasin,
Kita bakalan bahasin apa ya? Matematika sama IPA seperti biasa. Eee, jadi sebentar, Mbak share screen dulu ya. Maaf ya Dek, ini Mbak tuh serba sendirian, makanya kayak, apa namanya, gak bisa sat. Apakah layar Mbak udah terlihat? Oh, nggak ada yang jawab. Kayaknya udah ya. Oke, jadi ini adalah latihan, ini apa? Matematika. Jadi kita masih bahasin soal yang terakhir kali kita bahas. Kemarin kita udah bahas sampai nomor berapa ya? Mbak lupa ya. Sampai nomor 10 nih nggak salah. Apa sampai nomor 11 ya? Sebentar, lihat dulu di sini. Kemarin tuh ada belajar bersama gitu. Matematika. Oh, kalian kelihatan yang layarku sekarang nggak? Kayaknya nggak kelihatan sih. Oh, kelihatan ya. Ini tuh masih paket yang kemarin di kemarin ternyata kita udah ngerjain sampai nomor 13. Sekarang kita lanjutin aja yang nomor 14 ya. Oke. Nomor 14 ini adalah Mbak lemes banget ya, sih. Jadi nomor 14 ini adalah mata pelajaran judulnya adalah himpunan. Himpunan itu ada di kelas 7 dulu. Nah, gimana cara ngerjain himpunan? Kebanyakan, nggak kebanyakan sih, banyak dari siswa kelas 9 yang lupa mata pelajaran kelas 7. Soalnya kelas 7 kemarin katanya full COVID, jadi nggak masuk pelajarannya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini adalah himpunan ya, Dek. Saya Mbak tulisin dulu. Himpunan itu cara ngerjainnya kayak gini. Hmm, ini ceritanya di suatu RT terdapat 84% warga memiliki kesadaran selalu memakai masker. 78% warga memiliki kesadaran selalu mencuci tangan dengan sabun. Dan ada 5% yang tidak menyadari akan kedua protokol tersebut. Persentase warga yang selalu memiliki kesadaran pakai masker dan mencuci tangan. Jadi kalau soal berkaitan dengan himpunan tuh pasti gitu-gitu aja. Dalam artian pasti ada orang yang suka, ada dua hal gitu ya. Terus habis itu yang satu suka A, yang satu suka B, yang lainnya suka keduanya. Terus ada yang nggak suka A maupun nggak suka B, gitu. Jadi kalau di sini case-nya yang satu itu rajin mencuci tangan, yang satu rajin memakai masker, yang satu rajin keduanya, dan yang lainnya nggak suka keduanya. Jadi cara ngerjainnya kita manfaatin diagram Venn, diagram Venn atau nama lainnya. Jadi kamu gambar dulu kotak, habis itu di sini kamu isikan semesta. Semesta itu apa? Nah, ini nggak bisa Mbak jelasin detailnya ya. Jadi kan kita fokusnya cuma buat belajar bersama aja. Kalau kalian mau detail, nah seperti biasa Mbak mau promosi. Chat Mbak ya, nanti ada fitur les. Gitu deh, promosi terus Mbak, ya iyalah. Jadi kalau misalnya, survei berarti seluruh anggotanya itu 100%. Jadi ini kita tulisin 100%. Habis itu kamu bikin 2 lingkaran kayak gini, lingkarannya tuh beririsan. Beririsan tuh dalam arti di sini ada nabraknya kayak gitu. Nah, yang sini tuh misalnya buat yang selalu pakai masker, Mbak kasih kode MR, masker. Yang sebelah kanan mungkin untuk yang mencuci tangan dengan sabun, Mbak kasih kode cuci, cuci. Nah, katanya ada 84% warga yang memiliki kesadaran selalu memakai masker. Jadi ini isikan dulu 84%. Habis itu ada 78% warga yang selalu mencuci tangan. Jadi di sini kita isikan dulu 78%. Dan ada 5% warga yang tidak memiliki kesadaran dua hal protokol tersebut. Jadi kalau yang tidak keduanya berarti nggak masuk di lingkaran yang MR, dia juga nggak masuk di lingkaran yang cuci. Jadi dia ada di luar lingkaran di sini 5% kayak gitu. Nah,
Sebentar ya, Dek. Satu, satu. Habis itu kalau di logika ya, Dek, ya, di sini kan 100% nih, di sini 100%. Habis itu di sini 5%. Berarti harusnya yang mengisi 2 lingkaran ini harusnya itu 5%, ya enggak? Jadi, warga yang sadar itu berarti 95%. Dari mana 95%-nya? Dari 100% dikurangi 5%. Karena 5%-nya itu yang nggak sadar toh. Nah, tapi di sini yang sadar itu yang pakai masker dan yang mencuci tangan, kalau dijumlah coba kita lihat 84 ditambah 78, 12, kan 162% ya. Lah kan jatahnya kan cuma 95%, berarti kan kelebihan. Kelebihan berapa? Bentar, Mbak tulis dulu. Eee, total warga yang sadar berapa tadi? 84 ditambah 78. Aduh ya ampun ini lupa berapa tadi? 162 apa 172? Wis hitung lagi aja. Mbak sih nggak bisa ngitung cepet karena baru bangun. 162. Ini 162%. Nah, berarti kelebihannya 162 dikurangi 95 alias 67%. Nah, si 67% ini dia adalah yang menempati sini, yang menempati tengahnya ini, yang suka keduanya. Jadi kalau misalnya survei, orang yang suka keduanya ini bakalan ngisi 2 kali. Kalian pernah isi survei nggak? Kayak misal, apakah kamu suka apel? Ya. Apakah kamu suka durian? Ya. Nah, itu dia tuh ngisinya 2 kali, nggak ngisi 1 kali. Padahal kan kalau misalnya ngitung survei kan satu orang dihitung satu deh, kayak gitu. Nah, terus gimana buat bikin ini semakin masuk akal? Berarti yang memiliki kesadaran pakai masker dan cuci itu 67%. Berarti yang memiliki kesadaran masker doang itu tuh 84% dikurangi 67%, alias, 3, 14, berapa ya? Ya ampun, mumet banget. Maaf Dek, Mbak tuh biasanya cepat kalau ngitung, tapi hari ini karena baru bangun tidur. Ini 17%. Habis itu yang di sini yang memiliki kesadaran cuci tangan aja, itu berarti 78 dikurangi 67 alias 11% kayak gitu. Nah, habis itu berarti nanti cara bacanya gini, Dek. Yang tidak suka keduanya, yang tidak punya kesadaran keduanya itu 5%. Yang memiliki kesadaran pakai masker aja yang nggak pakai cuci tangan itu 17%. Yang memiliki kesadaran cuci tangan aja nggak pakai masker itu 11%. Dan yang memiliki kesadaran keduanya itu 67%. Kesadaran keduanya itu maksudnya adalah cuci tangan dan pakai masker. Nah, kalau kita cek sekarang, berarti kan 17 ditambah 67 ditambah 11 ditambah 5. Ini tambah ini tuh 28. 28 tambah ini tuh 33. Nah, ini totalnya udah pas 100% sesuai dengan populasi, kayak gitu. Nah, di sini yang ditanyain tapi sebenarnya Mbak ini jelasinnya kelengkapan, harusnya Mbak cuman cukup menjawab pertanyaannya aja. Persentase warga yang memiliki kesadaran selalu memakai masker dan mencuci tangan. Jadi yang ditanyain adalah yang punya kesadaran keduanya, yang ini, yang ada di irisannya, yang ada di tengahnya. Ini namanya irisan ya, Dek. Yang ini tuh namanya irisan. Nah, habis itu jadi jawabannya 67% gitu. Mbak, kok nggak rapi banget sih? Maaf deh, karena kita fokusnya buat bahasin soal. By the way, di tempatku masih azan. Di pause dulu sebentar ya, dengerin azan dulu.
Oke, azan di deket kosan Mbak udah kelar, Mbak lanjutin ya. Kita masuk di nomor 15. Nomor 15 ini adalah bab fungsi. Fungsi itu adanya di kelas 8 ya, Dek ya. Itu gampang banget. Gampang dalam arti tinggal dimasuk-masukin aja. Jadi kalau kita ngomongin fungsi ada dua metode, ada substitusi, ada eliminasi. Substitusi itu nama lainnya adalah masuk-masukkan. Kalau eliminasi itu ntar dilihat aja. Jadi di sini di nomor 15 ini udah diketahui bahwa rumus umumnya itu fx sama dengan ax plus b. Jadi di sini Mbak tulis dulu. Fx sama dengan ax plus b. Nah, habis itu di sini juga diketahui bahwa nilai dari f min 2 itu adalah 16. F min 2 itu berarti ini nulisnya deh. F min 2 X-nya ini diubah jadi min 2 karena kan awalnya kan di sini kan isinya X, tapi habis itu sekarang diganti jadi min 2 sama min 2. Berarti X yang di sini bentar nggak bisa ngapus. Berarti X yang di sini juga diubah jadi min 2. Berarti nulisnya gini, A dikali min 2 plus B gitu. Sementara itu F min 2 itu udah diketahui bahwa nilainya itu 16. Berarti kamu tulis A dikali min 2 plus B itu sama dengan 16. Begitu juga dengan yang ini. Berarti F5 itu nulisnya A dikali 5 plus B sama dengan min 12. Kayak gini. Oke. Habis itu ini kita selesaikan persamaannya. BTW ini biasanya bakalan ada yang nyatet ya. Tenang aja deh. Mbak nanti nggak bakalan nunggu kalian ya. Karena mau cepet-cepetan buat yang nyatet. Nanti kalau mau nyatet lihat record aja. Min 2A, gini. A dikali min 2 itu adalah min 2A. Ini jadi min 2A. Habis itu yang di sini Z plus B sama dengan 16. Begitu juga dengan yang ini, A dikali 5 itu 5A plus B sama dengan min 12. Nah, ini udah selesai anunya, substitusinya. Sekarang kita eliminasi. Eliminasi itu yang dikurangi gini dulu, Dek. Nah, eliminasi itu bisa dikurangi, bisa juga ditambah. Dek, di-mute dulu siapa yang bersuara itu. Biar mute dulu. Oke, udah Mbak mute ya. Jadi, kalau misalnya dari bentuk ini tadi, A-nya itu tuh koefisien itu beda. Koefisien itu apa, Mbak? Koefisien itu angka yang membersamainya. Di sini kan min 2, di sini 5. Nah, karena 2, jadi kita mending jangan eliminasi dia. Kita eliminasi si B aja. Nah, si B di sini kan tandanya sama-sama positif toh. Kalau misalnya sama-sama positif, berarti dia itu dieliminasi menggunakan tanda negatif gini. Nah, nanti teman-teman yang ikut operasinya ini yang min 2A sama 5A berarti min 2A dikurangi plus 5A. Kan 5A-nya di sini kan positif ya. Atau teman-teman juga udah pasti tahu kalau min ketemu plus itu kan jadinya min. Jadinya min 2A min 5A. Jadinya kayak gitu. Nah, hasilnya min 2 min 5 berarti di sini min 7A. Kalau yang ini B dikurangi B berarti 0. Kotak dikurangi kotak ya kotaknya hilang kayak gitu. X dikurangi X ya hilang habis gitu. Habis itu yang sini 16 dikurangi min 12 jadinya gini. 16 dikurangi min 12. Min ketemu min kan jadinya positif. Jadi jadinya 16 plus 12 alias 28 kayak gitu. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian udah masuk ke ASPD, nggak bakal dijabarkan satu-satu kayak tadi, nggak bakal tapi diituin, apa sih namanya, langsung harus di luar kepala, kayak misalnya ini, 16 min 12, berarti min ketemu min plus, berarti 16 ditambah 12 langsung jadi 28, kayak gitu. Kamu nggak punya waktu buat menjabarkannya. Karena terakhir kali itu infonya itu ya, ASPD itu kan 100 menit ya nggak sih? 100 menit 30 soal, berarti satu soal itu 3,3 menit. Nah, lanjut ke sini, ini disederhanakan, kan min 7A sama dengan 28. Berarti A-nya sama dengan 28 dibagi min 7. Ininya pindah ruas, min 7-nya pindah ke kanan. Min 7 kan di kiri kan masih perkalian.
Jadi kalau pindah ke kanan jadi pembagian. Kalau Mbak nulis pembagian, Mbak lebih suka pakai per daripada pakai bagi yang kayak gini. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai A-nya 28 dibagi min 7 itu kan min 4. Nilainya tuh min 4, kayak gitu. Habis itu setelah kita ngerti A-nya min 4, kita cari nilai B-nya. Bisa kamu substitusi, substitusi itu dimasukkan ke sini, bisa juga kamu substitusi ke persamaan yang ini, karena hasilnya bakalan sama aja. BTW ini tuh harusnya ngerjainnya cepet banget ya, Dek, cuman karena Mbak itu jelasinnya detail, jadi agak lama. Jadi ini Mbak taruh sini ya, kan A-nya udah ketahuan nih min 4. Nah, kan min 2A plus B sama dengan 16. Berarti A yang ini, yang min 4 ini, kita masukkan ke sini, Dek. Jadinya min 2 dikali min 4 plus B sama dengan 16. Kenapa Mbak kok kayak gitu? Karena tujuan kita mencari B-nya. Jadi kalau ada soal fungsi, kamu harus cari dulu A-nya, kamu juga cari B-nya, kayak gitu. Nah, habis itu setelah dimasukkan, kita operasikan aja ini. Min 2 dikali min 4 itu kan positif 8. Jadi kita tulis 8 plus B sama dengan 16. Nah, jadinya B-nya bisa dicari. 8-nya di sini kan penjumlahan. Berarti kalau pindah ke ruas kanan, jadi pengurangan ya. Jadi B sama dengan 16 dikurangi 8. Alias B-nya sama dengan 8. Kayak gitu. Oke? Nah, setelah ketemu A sama B-nya, apa yang selanjutnya dilakukan, Mbak? Kita susun rumus umumnya. Di sini rumus umumnya. Rumus umum itu adalah bentuk yang biasanya orang-orang bikin. Kalau ada fungsi itu bentuknya bakalan kayak gini. AX plus B. Di mana A-nya itu adalah sesuatu angka. B-nya juga sesuatu angka. Nah, tadinya A sama B-nya itu nggak diketahui. Makanya kita cari dulu nih sesuatu angkanya itu berapa. Oke? Jadi di sini kita masukin Fx sama dengan AX plus B. Nah, kita kan mau bikin rumus umum, jadi X-nya tetap dalam bentuk X. A sama B-nya yang berubah, Dek. Ngikutin hasil perhitungan kita yang barusan. A-nya di sini min 4, B-nya di sini 8. Jadinya di sini A-nya diubah jadi min 4 dikali X plus 8. 8-nya jadi B gitu. Salah, B-nya jadi 8. Nah, jadi kita ngerti bahwa fx itu ternyata rumus umumnya min 4x ditambah 8. Min 4x dari mana, Mbak? Dari sini. Min 4 dikali x gitu ya. Habis itu yang ditanyain adalah F7. Jadi sekarang kamu masukin lagi ke sininya. Kan udah ngerti nih, fx sama dengan min 4x plus 8. Jadi kalau misalnya kita mau masukin F7, berarti ya x-nya yang ini kita ubah jadi 7. Min 4 dikali 7 plus 8. Min 4 dikali 7 itu min 28 ditambah 8. Min 28 ditambah 8, hutang 28.000 dibayar 8.000, ya berarti hutangnya kurang 20.000 kayak gitu ya. Jadi min 20, jawabannya yang A gitu. Oke. Apakah ada yang ditanyain sebelum Mbak lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Tidak, Miss. Jangan panggil aku Miss, Wan, Mbak aja. Oh iya, tidak ada, Mbak. Oke. Lanjut ya, yang nomor 16. Nomor 16 ini juga masih bab fungsi fx sama dengan 2x. Jadi di sini kan ada kata titik 3 ya. Titik 3 itu maksudnya itu tuh ditambah terus sampai F10 kayak gitu. Jadi nanti F1 ditambah F2 ditambah F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 kayak gitu cara ngerjainnya. Nah, caranya gini, Dek. Pertama, kamu pahami dulu bahwa nilai fungsinya, rumus fungsinya, itu fx sama dengan 2x. Jadi, caranya fx sama dengan 2x. Kan ada F1 nih. Kalau F1 berarti ya x-nya diubah jadi 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, atau kalau mau kita pakai logika juga boleh. Fx sama dengan 2x. Berarti hasil fungsinya itu 2 kalinya, Dek. 2x kan 2 dikali 2 gitu. Berarti nanti tanpa harus menghitung kita udah ngerti bahwa F2 itu ya tinggal dikali 2, berarti 4. Berarti F3 itu tuh 6. Dari mana 6, Mbak? Dikali 2. F4 itu adalah 8, berarti nanti F5 itu 10, F6 itu 12, F7 14, F8 16, habis itu 18, habis itu 20, kayak gitu.
Habis itu tinggal ditambahkan aja semuanya. Ini kalau ditambahin berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 tambah 18 ditambah 20. Oke, Mbak kasih trik perhitungannya deh ya. Mbak tuh biasanya udah ngerti pasangan-pasangan angka mana yang bisa membentuk 10, mana yang membentuk 15. Misalnya ini, 2 sama 8, ini kamu kelihatan jariku nggak? Jadi kan 2 sama 8 itu tuh jodoh untuk menghasilkan 10 gitu loh, Dek. Kamu pasti ngelihat layarku ya. Jadi aku sekarang sedang mengangkat tanganku menunjukkan jari. Ya udah deh, tak stop dulu sebentar. Jadi, mana wajahku kok nggak kelihatan? Bentar deh. Oh ya. Jadi kan 10 gini ya. Nah, 2 sama 8 itu tuh dia tuh bakalan jadi pasangan untuk membentuk 10. Nah, biasanya tuh Mbak tuh hafalnya 2 pasangannya 8, 1 pasangannya 9, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya 6, 5 pasangannya 5. Kalau 6 ya auto pasangannya 4. Terus habis itu 7 pasangannya 3, 8 pasangannya 2, 9 pasangannya 1. Mungkin kamu bakal bilang, "Mah, itu Mbak, adikku yang SD aja udah ngerti Mbak, nggak usah dijelasin." Ya, tapi kalau misalnya kita, memahaminya lebih dalam, itu tuh bakal berguna Dek di sini. Nih lihatin ya, kamu nggak usah ini udah balik ke layarku ya. Jadi, misal nih 2 sama 8 ya udah jadi 10, kamu nggak usah nambahin 2 tambah 8, nah nanti kesuwen gitu. Habis itu ini, 4 tambah 6 itu tuh 10. Nah habis itu ini, 10 sama ini 12 sama 18 itu jadinya 30, 14 sama 16 jadinya juga 30. Ini 10 sama 20 juga jadinya 30. Jadi lebih gampang deh nanti ngitungnya, you know what I mean? Jadi kan tinggal ngitung 30, 30, 30, 30 kali 3 itu 90, tambahin 20. Jadi jawabannya 110 gitu. Daripada harus ngitung bersusun ke bawah gini loh, Dik, kan kelamaan. Tapi tiap orang kan punya style-nya masing-masing ya. Ada yang lebih suka ngitung manual, ada yang lebih suka ngitung cepat, dan itu terserah kalian, senyamannya aja. Jangan sampai waktu Mbak kasih cara cepatnya barusan, terus kamu malah terbebani, kamu lupa rumus aslinya. Nah, mending pakai stylemu aja, yang barusan Mbak sampaikan itu tips aja gitu, oke? Habis itu, Mbak lanjutin ke nomor 17, apakah ada pertanyaan? Aman ya? Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung chat aja, kalau misalnya malu bisa langsung, PM Mbak di WA. Bentar. Habis itu sekarang kita masuk ke nomor 17. Nomor 17 ini adalah bab persamaan garis. Persamaan garis itu dipelajarin di kelas berapa ya? Kelas 8. Jadi, ini tuh gradien-gradien, nek kalian ingat. Gradien itu termasuk salah satu bukan, salah satu bab yang dimusuhin sama banyak orang karena dia sulit ya, karena rumusnya banyak. Tapi sebenarnya setelah dipikir-pikir dia itu gitu-gitu aja, gitu. Nah, apa ini? Jadi, teman-teman kalau misalnya kita lihat di sini, perintahnya adalah pasangan 2 garis sejajar. Garis sejajar itu tuh terjadi saat gradiennya itu sama. Gradien itu simbolnya adalah M. Jadi M1 sama dengan M2. Ini adalah syarat dari garis sejajar kayak gitu. Yang namanya garis sejajar nih kalau teman-teman lihat di sini ya. Untuk kayak gini. Hehe, langsung gambar. Kayak gini. Pokoknya ngadepnya tuh sama kayak si garis G ini loh, Dek. Coba bikin sendiri aja. Nah ini, garis ini sama ini tuh adalah garis yang sejajar. Garis yang sejajar kan berarti kemiringannya sama, M-nya sama. Nah, makanya kalau nulis itu M1 sama dengan M2, kayak gitu. Nah, sifat yang lainnya adalah garis tegak lurus. Kalau tegak lurus tuh kayak gini. Di sini biasanya ada tanda kotaknya gini, atau tanda kotaknya kayak gini. Kalau tegak lurus tuh berarti M1 dikali M2-nya itu sama dengan -1, kayak gitu. Nah, Mbak lagi-lagi nggak bisa mendetailkan, next time aja. Siapa ini nelpon aku? Ya ampun, maaf Dek. Maaf ya, ada orang yang nelpon. Jadi M1 dikali M2 itu -1,
eee eee, gimana tadi? Aduh, gara-gara ditelepon aku jadinya lemot, maaf, Dek. Nah, nanti kalau ada next time soalnya yang berkaitan sama garis tegak lurus ini, nanti bakalan Mbak kasih cara cepetnya, pakai konsep kebalikan dan kebalikan dan lawan, jadi lebih gampang. Misalnya Dek, kalau gradiennya min 7/8 berarti nanti dia tuh bakalan, kalau tegak lurus sama gradien yang 8/7 kayak gini. Kalau misalnya 2 maka dia bakalan tegak lurus sama min 1/2 kayak gitu. Kok bisa cepet banget, Mbak? Nah, promosi lagi nih, les ya di tempat Mbak ya. Nanti bakalan ada kelas online kok, murah banget, nanti lewat Zoom. Hehe. Oke lanjut, habis itu di sini kan ada tulisannya 2 garis sejajar. Garis sejajar kan tadi udah Mbak jelaskan bahwa nilai M1-nya sama dengan M2-nya. Jadi di sini kita harus cari dulu M-nya, cari dulu gradiennya. Gradien itu banyak banget rumusnya, mungkin gurumu bakalan jelasinnya min Y/X atau mungkin jelasinnya pakai yang lain. Tapi Mbak bakalan jelasin dulu dari yang paling basic ya. Bentuk umum dari, gradien itu adalah Y sama dengan MX plus C, kayak gini. Nah, jadi kalau udah ada bentuk yang kayak nomor 2 ini, Y sama dengan -1/1/5 plus 4/5, ini yang namanya M. M itu adalah koefisiennya X, ini yang namanya M. C itu ini. Nah, C sama Y itu nggak penting, yang penting itu M-nya yang ini, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngerjain, harus dibentuk dulu jadi Y sama dengan sesuatu, kayak gitu. Sebenarnya boleh deh pakai rumus langsung yang min Y/X, tapi ini Mbak lagi jelasin dari yang teori basic ya. Nanti Mbak jelasin pakai yang min Y/X, oke? Sabar ya. Jadi di sini kita pindahkan dulu, jadi kan ini kan X-nya, Y-nya, sama min 35-nya masih satu ruas di sebelah kiri. Jadi ini Mbak pindahkan dulu, 6 Y-nya itu tetap di kiri, dan sisanya itu di kanan. X-nya Mbak pindah ke kanan jadi min 5X, min 35-nya Mbak pindah ke kanan jadi plus 35, kayak gini. Oke, bisa diterima karena kita bakalan ngikutin bentuk umumnya, which is bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan sesuatu. Jadi Y-nya di kiri, terus teman-temannya di kanan. Berarti dari sini kalau misalnya kita mau mencari Y-nya, Y sama dengan min 5X. Nah, ini dibagi 6. Karena 6-nya ini kan perkalian tadi ya. Dia bakalan pindah ke kanan. Jadinya pembagian kayak gitu, plus 35/6. Remember, ingat bahwa C itu nggak penting kalau kita lagi nentuin gradien, yang penting tuh ini. Berarti kita udah ngerti, di persamaan pertama itu M-nya adalah min 5/6, ini Mbak tulisin di sini. Malah ke atas. M-nya sama dengan min 5/6, oke. Nah, rumus yang lainnya, nah ini baru Mbak jelasin. Kamu boleh pakai min Y/X. Kalau misalnya bentuk persamaannya itu kayak gini, semua semua komponen itu ada di satu ruas, maka kamu tinggal simply gunakan M sama dengan min Y/X. Di sini Y-nya itu adalah 6, berarti tinggal masukin aja. Oh kebalik, bukan min Y/X, min X per Y. Sik Dek, bener wah. Min X per Y. Oh, sorry Mbak yang salah. Min X per Y. Berarti di sini 5-nya, X-nya kan 5, jadi di sini min 5 per Y-nya itu 6. Nah, sama aja tuh kalau kita cari pakai, pengertian yang pertama tadi, gitu. Nah, habis itu tapi rumus min X per Y itu cuman bisa digunakan untuk yang bentuknya kayak gini, untuk yang X sama Y-nya itu satu ruas, kayak gitu. Nah, untuk yang nomor 2 ini, berapa Mbak gradiennya? Kalau bentuknya udah Y sama dengan, berarti nanti itunya, gradiennya langsung bisa dilihat dari koefisiennya X. Di sini kan koefisiennya X itu -1/5, atau kalau Mbak jadikan pecahan biasa 5 dikali 1 itu 5, ditambah 1 tuh 6, berarti ini tuh min 6/5, kayak gitu. Oke, habis itu yang untuk yang nomor 3, nah ini teman-teman lihat nih, kan Y-nya sama X-nya itu nggak ada di dalam satu ruas, jadi teman-teman harus bentuk dia jadi Y sama dengan MX plus C. Nah, jadinya Mbak taruh sini ya.
6Y sama dengan 5X min 11. Jadi kalau kita mau jadikan Y sama dengan sesuatu, 6-nya kan pindah ke kanan jadi pembagian. Berarti 5/6 X min 11/6. Jadi gradiennya yang 3 ini adalah 5/6. Habis itu yang nomor 4 ini, gradiennya. Nah, karena ini tuh X sama Y-nya itu ada di dalam satu ruas, loh Mbak, tapi C-nya itu ada di sebelah kanan. C itu adalah angka yang sendirian ya, Dek, yang nggak punya X, yang nggak punya Y itu namanya C. Iya, yang penting X sama Y-nya itu satu ruas, itu tuh kamu pakai yang rumus tadi, min X per Y. Jadinya min 6/5, kayak gitu. Jadi, yang sama bisa dilihat ya, Dek, ini yang nomor 2 sama nomor 4, karena sama-sama min 6/5, gitu. Tapi remember, kalau kita mau pakai ini, nggak bisa, Dek, jangan dijabarkan satu-satu kayak yang barusan Mbak jelasin. Ini mah udah langsung kelihatan, oh ini min 6/5, oh ini salah deh, ini bukan min 6/5, ini min 5/6. Ini tadi min 6/5, ini tadi, 5/6, itu tuh harus udah di luar kepala, Dek, karena you have no time, kamu udah nggak punya waktu lagi untuk menjabarkan ini. Satu soal itu usahakan dalam waktu 3,3. 100 dibagi 30 itu berapa? Oh, 3,3 atau sekitar 200 detikan, gitu. Jadi kan kamu nggak mungkin wasting your time toh, gitu deh. Habis itu nomor 18. Persamaan garis melalui titik A tegak lurus terhadap garis G pada gambar di atas adalah. Oke, jadi caranya kalau di rumus ini tadi kan gradiennya itu dicari dari min X per Y ya, Dek, ya. Tapi Mbak tuh bisa aja salah loh. Tapi sebenarnya benar sih, insya Allah benar. Sip. Ih, salah tahu. Bener, Deng. Y sama dengan, weh, ini yang salah yang di sini nih. 6Y sama dengan 5X. Oh, enggak, Deng, bener. Bener, Deng. Sorry, Dek. Ternyata panahnya yang kurang panjang. Oke. Jadi yang di nomor 18 ini, yang tadi kan kamu kan cuman ngomongin soal gradien aja. Kalau yang sekarang kamu ngomongin soal persamaan. Persamaan itu tuh berarti yang bentuknya kayak gini, ada X-nya, ada Y-nya. Kalau kita ngomongin persamaan, rumusnya itu ada dua. Ada Y sama dengan M dikali X. Salah, MX plus C. Bukan. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, kayak gini. Atau ada juga rumus yang lain, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Mungkin dulu kamu ingat waktu di kelas 8 itu kayaknya rumusnya lebih banyak dari ini deh. Rumusnya itu emang banyak banget, tapi itu tuh nggak penting, karena mereka tuh kayak turunan aja gitu deh. Yang sorry deh, ada suara gluduk-gluduk. Jadi yang penting itu di sini, ini rumus ini sama ini yang paling pokok gitu. Kamu menghafalkan dua rumus ini juga udah cukup. Nah, habis itu Dek, kalau misalnya untuk membaca grafik seperti ini, mencari gradiennya itu dengan cara min Y per X. Kebalikannya yang tadi. Jadi kalau yang ini tuh, kita tuh pakai yang ini Dek, apa sih namanya, Y-nya itu ada berapa, X-nya itu ada berapa, kayak gitu. Nah, makanya itu deh, kan rumusnya kan kayak kebalik-balik ya. Jadi kalau yang ini, teman-teman itu lebih aman tuh pakai yang rumus umum ini aja, dibentuk jadi Y sama dengan sesuatu. Karena nanti takutnya kebalik sama yang ini, yang min Y per X, kayak gitu. Nah, habis itu, sebenarnya kalau mau membaca yang grafik ini juga bisa pakai logika, Dek. Jadi, kalau kemiringan itu, Dek, coba lihat ya. Semakin semakin gini, semakin grafiknya itu seperti ini, dia itu semakin nggak miring. Kalau kamu naik sepeda kan semakin nggak capek. Tapi kalau grafiknya itu semakin gini, nah itu tuh semakin miring. Jadi kemiringan itu dipengaruhi sama Y-nya itu berapa. Karena semakin ke atas, semakin miring loh, Dek. Dan dipengaruhi sama X-nya itu berapa. Nah, that's why kalau kita ngitung kemiringan itu, Y sama X. Terus habis itu kita tuh ngelihatnya kayak gini. Kalau grafiknya itu kayak grafik G ini, dia kan naik ke atas. Kalau gambar itu kan dari kiri toh, Dek.
Kalau grafiknya tuh kayak gini berarti dia tuh naik, berarti dia tuh positif. Kalau dia tuh grafiknya kayak gini berarti dia tuh turun, berarti dia tuh negatif, kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai logika tadi, Dek, bisa pakai gini nih. Ini kan di sini 5, ini di sini X-nya 3 dan dia grafiknya naik, berarti dia positif, berarti gradiennya 5/3 kayak gitu. Nah, kalau mau pakai rumus juga boleh. Di sini Y-nya 5, berarti kita masukkan min 5. Min dari mana, Mbak? Dari rumusnya. Habis itu per X-nya di sini min 3, min 3. Berarti ya udah gradiennya bisa dicari 5/3 kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita ngerti 5/3, jadi kita tuh disuruh untuk mencari persamaan garis ini. Ini, bisa kelihatan? Jadi garisnya itu tegak lurus sama ini, sama garis G, dan dia itu melalui titik A, kayak gitu. Oke? Jadi, kalau misalnya kita mau gambarin, persamaan garis melalui titik A tegak lurus terhadap garis G pada gambar di atas adalah, jadi, kita pakai rumus yang ini, Dek. Rumus yang ini itu digunakan saat diketahui satu titik yang melewati garis dan diketahui ininya, gradiennya. Sedangkan rumus yang ini tuh digunakan saat kita mengetahui dua titik, misalnya kayak ini sama ini diketahui gitu. Tapi nggak diketahui gradiennya, kayak gitu. Jadi sesuaikan sama data yang diketahui. Nah, sekarang kita udah ngerti bahwa garis ini, misal ini Mbak namain garis K gitu ya. Garis K itu gradiennya adalah 5/3, habis itu dia itu melalui titik A 1, min 2. Nah, teman-teman di sini tuh masih bejo banget ya, karena 1, min 2-nya itu ditulisin. Nanti titik ini tuh bisa aja nggak bakalan dikasihin dek koordinatnya, tapi kamu harus membaca sendiri. Ya udah gampang aja. Titik ini kan lurus sama 1, lurus sama min 2, berarti koordinatnya 1, min 2 kayak gitu ya. Jangan lupakan cara membaca koordinat. Nah, habis itu dek, ini namanya adalah M, yang ini tuh M. Habis itu untuk yang titiknya ini, yang ini namanya adalah X1, yang ini namanya adalah Y1, kayak gitu. Jadi kalau kita masukkan ke rumus ini, Y-nya, Y yang ini, sama X-nya, itu tuh tetap jadi Y dan X. Karena kita mau bikin persamaan. Persamaan itu harus ada X-nya, harus ada Y-nya, kayak gitu. Jadi, Y min Y1, Y1-nya itu ini, jadi kamu tulis Y min 2 sama dengan M-nya di sini 5/3, 5/3 dikali X-nya tetap jadi X, remember Y yang ini sama X yang ini itu tetap jadi variabel dan Y1 sama X1-nya yang berubah jadi angka gitu ya, Dek ya. Jadi 5/3 dikali X min X1-nya itu ini 1 gitu. Gini, oke? Nah, langkah selanjutnya kita selesaiin dulu Y plus 2 sama dengan 5/3 dikali X min 1. Ini kita masuk ke aljabar ya, Dek, ya. Jadi kalau misalnya di aljabar itu kayak gini toh. Misal ada X per 2 sama dengan 5/3 X gini misalnya ya. Nah, maka cara ngerjainnya adalah 5/3 sama X ini kan harusnya kan dikali ya, Dek, ya. Maka 5-nya itu bakalan dikaliin sama X. Jadi nanti X per 2 sama dengan 5X/3, ini tuh sama aja. Maka langkah selanjutnya adalah ini dikali ini. X dikali 3 sama dengan 2 dikali 5X, kayak gitu. Nah, dari basic tadi itu, ini tuh Mbak kembalikan ke sini ya. Ini adalah sebuah kesatuan, Dek. Gimana Nadia? B? Nadia mengangkat tangan, kamu mau tanya? Oh, ya udah mungkin kepencet. Jadi, ini caranya tuh dikali silang aja deh. Y plus 2-nya itu sama 3, 5 sama X min 1. 3-nya ditaruh di depan, 3 dikali Y plus 2. Kenapa kok nggak ditaruh belakang, Mbak? Misal Mbak taruh kayak gini ya, Y plus 2 dikali 3. Takutnya kamu nanti bingung karena kamu terbiasa sama bentuk seperti ini. Jadi kalau perkalian kan misal 2 dikali 3, 3 dikali 2 kan sama-sama 6 tuh, Dek. Jadi kalau dibolak-balik sama aja. Jadi saran dari Mbak, 3-nya itu ditaruh di depan gitu ya. Kenapa kok Mbak harus jelasin muter-muter ke sini? Karena Mbak mau jelasin dulu dari logika yang paling dasar, biar kamu nggak bingung kayak gitu ya. Tapi ini udah Mbak hapus biar nggak menuh-menuhin.
Sementara yang ini, yang 5-nya dikaliin sama X min 1. Jangan lupa dikasih kurung, karena kalau nggak dikasih kurung, kamu nanti lupa untuk mengalihkan dengan setiap anggota di dalam kurungnya, oke? Jadi ini 3Y, karena 3 dikali Y, ditambah 3 dikali 2 alias 6, sama dengan 5 dikali X itu 5X, 5 dikali min 5, 5 dikali min 1 itu min 5. Ini, oke? Habis itu kamu perhatiin model persamaannya. Ternyata persamaannya itu mintanya X sama Y-nya itu ada di salah satu ruas. Dan C-nya alias angka yang nggak punya X, yang nggak punya Y, angka yang sendirian, itu ditaruh di ruas yang lain, di ruas kanan. Oke, berarti di sini 3Y-nya kita taruh tetap di kiri, 5X-nya ditaruh di kiri juga, jadi min. Habis itu sama dengan 6-nya kita pindah ke kanan, jadi min 6. Berarti kita tulis dulu penduduk aslinya, min 5, habis itu 6-nya yang tadi pindah, min 6. Berarti persamaannya jadinya 3Y min 5X sama dengan min 11, kayak gitu. Lah kok nggak ada, Mbak? Sebenarnya jawabannya tuh ini, Dek. Cuman dia tuh kebalik. Kalau misalnya nggak ada, kamu harus be kreatif ya. Ya udah ditukar aja, Dek. Min 11-nya ditaruh di kiri. Sebentar. Kenapa ini? Sebentar. Min 11-nya ditukar gitu loh, Dek. Ditaruh di sini 11, habis itu min 5X-nya itu ditaruh di kanan jadi positif 5X, 3Y-nya ditaruh di kanan jadi min 3Y. Nah, kalau kayak gini kan cocok sama yang ini. 5X min 3Y sama dengan 11. Loh, Mbak, ini loh 11-nya ada di kanan, ini 11-nya ada di kiri. Nggak apa-apa, Dek, nggak ada bedanya. 5X min 3Y sama dengan 11. Coba kamu lihat. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 sama dengan 2 ditambah 3. Kan ini kan nggak ada bedanya. Ya emang 2 ditambah 3 itu 5. Kayak gitu. Oke? Jadi jawabannya adalah yang B. Habis itu, ini udah jam 12 lewat. Kayaknya kalau kita bahasin matematika terus nanti malah, anu ya, bludrek gak tuh. Kita udah bahasin nomor 14, 15, 16, piro iki? Jiro Patmo. Udah 5 soal yang udah kita bahas, udah lumayan. Kita move ke IPA ya, Dek, ya. Kalau Bonfilia silakan, dari tadi tuh banyak yang angkat tangan tapi nggak nanya-nanya ya. Gimana, Dek? Silakan bertanya. Oh, apa kepencet? Ya udah, silakan. Ini Mbak sudah ini ya, Mbak save dulu, nanti Mbak bagiin ke grup. Kita masuk di IPA. IPA-nya itu Mbak pilihin aja ya, Dek, ya. Alhamdulillah. Mbak mau bahasin apa ya enaknya? Mau bahasin biologi aja lah, biar banyak. Jadi kita mulai dari yang nomor 31. Jadi di nomor 31 ini kamu ditanyain sendi yang ada di jari kaki. Sendi itu dia ada banyak banget ya. Ada sendi engsel. Kok nggak enak ya kalau tipis ya? Enakan tebel kayak tadi ya, Dek. Sebentar, tak perbarui aja. Sendi. Ada sendi engsel. Ada sendi pelana. Ada sendi peluru. Ada sendi putar. Siapa ini? Bentar, Dek. Sabar ya. Weh, bener juga ya. Kita balik lagi ya ke yang tadi ya. Tegak lurus buat Dek perintahnya. Oh iya, benar juga. Terima kasih ya, Dek, masukannya. Jadi ini kita edit sebentar, yang IPA diedit dulu. Salah, yang IPA dipending dulu. Oh, tegak lurus ya. Betul juga. Oke, ini tak hapus dulu ya. Wing, maafin aku.
Bentar, aku nggak mau. Oke, jadi kan tadi kan M-nya kan 5/3. Berarti kalau misalnya, tegak lurus dengan betul ya, jadi kalau tegak lurus itu jadinya -3/5. Sip, good, thanks teman-teman. Jadi ini M2-nya Mbak ubah jadi -3/5. Kita masukin ulang ya. Y-1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti di sini Y-2, Y min 2, kalau salah. Y dikurangi min 2 sama dengan M-nya tadi jadi -3/5 dikali X min 1. Gini ya, Dek, ya. Habis itu, di sini jadinya Y plus 2 sama dengan -3/5 dikali X min 1. Habis itu sama kayak tadi, dikali silang aja. 5 dikali Y plus 2 sama dengan -3 dikali X min 1. Good. 5Y plus 10 sama dengan -3X plus 3. Berarti, berarti dipindah ke kiri. 5Y, sebentar, ada notif. 5Y min 3X-nya pindah ke kiri jadi plus. Jadinya 5Y plus 3X. Habis itu 10-nya pindah ke kanan jadi min. Berarti 3 dikurangi 10. Berarti 5Y plus 3X sama dengan min 7. Jadi jawabannya ternyata yang C. Terima kasih Bonfilia dan Azam. Bonfilia panggilanmu sopo, Dek? Udah, lanjut ke yang sini ya. Jadi yang matematika Mbak sudahin ya. Kalau nanti ada koreksi lagi, bisa silakan chat lagi kayak tadi ya, atau raise hand aja. Mbak lanjutin yang di nomor 31. Jadi sendi itu ada sendi engsel, ada sendi pelana, ada sendi peluru, ada sendi putar. Mbak, stop share sebentar karena Mbak mau menunjukkan ke kalian. Wih. Jadi kalau misalnya, apa sih namanya, sendi pelana, sendi engsel dulu yang paling terkenal. Sendi engsel itu ada di ruas jari ya. Ini sengaja Mbak matiin share screen biar Mbak bisa melihatnya. Jadi ini di sini, Dek. Di ruas-ruas jari di sini. Dia tuh gerakannya tuh satu arah. Satu arah tuh dalam artian tuh maju mundur doang, maju mundur doang. Nah, selain di ruas jari itu juga ada di sini. Di mana nih? Kok raketok? Nah, sini di sikut. Nah, itu kan maju mundur doang. Habis itu selain itu ada di lutut. Habis itu ada di ruas jari kaki juga. Itu namanya adalah sendi sendi engsel. Nah, habis itu kalau sendi selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana itu ada di sini, di jempol doang. Kalau di jempol itu karena gerakannya itu 2, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, terus maju mundur. Beda ya sama engsel tadi kan cuma maju mundur doang. Dia nggak bisa ke kiri ke kanan, nggak bisa. Yang ke kiri ke kanan tuh yang di sini, yang di sini. Bukan yang di sini. Nah, ini kan nggak bisa. Nah, ini namanya adalah sendi pelana. Habis itu sendi selanjutnya itu adalah sendi peluru. Sendi peluru itu bisa bergerak ke segala arah, contohnya adalah di sini, di bahu. Nih, gerak kelihatan nggak ya? Nih ya kan dia tuh kayak kayak ke segala arah. Selain di bahu tuh contoh lainnya itu ada di tulang panggul. Tulang panggul tuh di sini di mana ya, Dek? Di sini loh, di mana ini? Pinggul, di pinggulmu. Nah, di situ kan dia juga bisa bergerak ke segala arah. Habis itu ada sendi putar itu ada di leher. Kenapa dia namanya sendi putar? Bukan karena dia gerakannya berputar ya, tapi karena kayak gini, dia tuh bentuk sendinya itu seperti ini dan dia tuh bergeraknya seperti ini. Jadi berputar kayak gitu. Kalau sendi pelana tadi itu juga kalau dirombak tuh di kulit kita ini, sendinya itu bentuknya kayak pelana kuda. Engsel juga bentuknya kayak engsel. Engsel ki itu loh, Dek, engsel pintu dulu, yang tutupan pintu, kayak gitu. Nah, habis itu nih Mbak share screen lagi ya. Karena ini yang ditanyain adalah sendi yang ada di ruas-ruas jari, yang ada di ruas jarinya kaki, berarti namanya adalah sendi engsel, kayak gitu. Nah, nanti ini tuh bakalan mengecoh banget deh, karena biasanya ada soal yang kayak gini ya, gambarnya kerangka tangan gitu. Ini tuh jempol. Terus sini kayak
jari. Ya ampun, gambar opo iki, Mbak? Wis pokoknya kalau kamu ditanya ini yang di sini, yang di ruas jari yang selain jempol, maka dia namanya adalah sendi engsel. Tapi kalau yang ditanya ini adalah ruas jari yang di jempol, maka namanya adalah pelana, kayak gitu. Jadi be be apa ya? Kok be consistent? Be apa ya? Hati-hati, be careful gitu. Oke, jadi jawabnya yang B. Masih gampang. Habis itu nomor 32. Ini adalah penampang sel. Dia itu dipelajarin di kelas 7. Ini adalah inti sel. Inti sel itu yang ada di tengah. Habis itu inti sel itu kayak otaknya sel gitu deh. Dia itu berfungsi untuk apa ya? Pusat segala informasi lah gitu, yang mengatur kayak gitu. Nah, habis itu kalau yang ini yang biasanya ditanyain ya, Dek, ya, ini. Yang bentuknya itu kayak labirin gini. Kayak ada gini-gininya gitu loh. Ini adalah mitokondria. Mitokondria. Mitokondria itu berfungsi untuk menghasilkan ATP atau nama lainnya adalah respirasi sel, pernafasan sel gitu. Habis itu eh, ini teman-teman sekalian Mbak kenalin ya. Mungkin kamu pernah dengar sentriol sentrosom lah ini nih. Ini sentriol sentrosom. Habis itu ini tuh harusnya lisosom. Ini tuh badan Golgi. Ini tuh retikulum endoplasma yang ini. Habis itu ini tuh RE halus dan ini tuh RE kasar. Dulu mungkin pernah belajar ya. Tapi itu nggak bakal populer deh, nggak bakalan ditanyain. Yang sering ditanyain ini, inti sel mitokondria sama ini yang Y. Y ini adalah membran sel. Terus ini yang kuning ini sitoplasma. Sitoplasma itu juga lumayan sering. Sitoplasma itu cairan, segala cairan yang ada di sel itu namanya adalah sitoplasma. Nah, kalau misalnya kita ngomongin inti sel tadi kan berfungsi untuk mengatur ya. Dia itu kayak otaknya gitu deh. Mengatur. Habis itu transportasi sel, mengatur seluruh, melindungi bagian dalam sel, dan tempat transportasi sel. Nah, kalau membran sel ini dia tuh lebih ke ini deh, melindungi bagian dalam sel. Dia tuh berfungsi seperti pagar kayak gitu. Pagar rumah kita kan melindungi rumah kita ya. Melindungi rumah kita dari orang gila gitu misalnya. Nah, selain itu, selain melindungi bagian dalam sel, dia juga berfungsi untuk tempat transportasi sel. Karena di membran sel itu, kalau dijabarkan bentuknya itu seperti ini. Gini. Jadi ini tuh nanti tuh dia tuh bakalan membuka dan menutup sesuai sama zat yang akan masuk ke dalam sel kita. Sama kalau misalnya di depan rumahmu ada pagar, terus habis itu kamu mau ngelewatin motormu, mau ngelewatin mobilmu kan tetap harus lewat pagar, Dek. Itu yang dimaksud tempat transportasi sel. Kayak gitu. Oke, transportasi zat yang lebih tepatnya. Jadi jawabannya yang D. Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung raise hand aja atau chat Mbak ya. Kadang Mbak tuh nggak sadar kalau ada chat, Dek, soalnya nggak kelihatan. Soalnya Mbak sekarang melihat layar. Oke, lanjut yang nomor 33. Sebentar nih Mbak baca dulu. Mengubah lemak jenuh. Ini tuh harusnya, ini tuh namanya kantong empedu. Dia tuh menghasilkan empedu. Apa yang C ya? Tapi Mbak masih nggak bisa jelasin nih. Nanti belajar lagi aja. Mbak sih nggak bisa jelasin, jadi Mbak skip ya, Dek. Ini aja yang nomor 34. Gambar 1 dan gambar 2. Bilik menguncup dan serambi mengembang dan mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Ini tuh seharusnya yang nomor 1 nih kondisi saat kontraksi. Kontraksi itu kayak jut, 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 jut. Kamu nggak lihat tanganku ya? Sebentar, berpikir dulu. Serambi menguncup dan bilik mengembang. Oh, bilik menguncup dan serambi mengembang. Nggak ngerti, ih. Kok aku banyak nggak ngertinya ya? Banyak lupanya ya? Hmm.
Kenapa aku tadi milih latihan soal ini kalau aku belum belajar? Karena tadi aku ngelihat yang nomor 37 ini. Hihihi. Yang tadi Mbak skip dulu ya, Dek. Sebenarnya Mbak tuh bisa jawab, tapi Mbak nggak bisa mendetailkan. Jadi Mbak takut kalau misalnya nanti salah, jadi mending Mbak jawab yang bisa Mbak detailkan aja. Oke? Kita lanjut ke yang nomor 37. Nomor 37 ini Mbak zoom ya biar makin kelihatan. Ini adalah gambar penampang dari batang. Teman-teman lihat di yang paling luar ini dia tuh dilindungi sama nggak bisa di-zoom lagi, Po. Kan ini nih, sama ini nih. Nih, dia tuh kayak satu lapis sel. Itu namanya adalah epidermis. Oke. Habis itu di sini ini tuh sedang ngomongin jaringan. Sebentar. Kalau misalnya yang di jaringan yang nomor 3, kalau ada jaringan yang bentuknya bulat-bulat kayak gini, ini namanya adalah jaringan parenkim. Parenkim itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Habis itu kalau yang di nomor 1 ini, Dek, kalau Mbak zoom ya, dia tuh bentuk anunya, bentuk selnya itu lebih kecil-kecil dan lebih rapat. Nah, dia itu namanya adalah sklerenkim. Sklerenkim itu berfungsi untuk kayak jadi jaringan penyokong gitu loh, jaringan penguatnya. Makanya kalau bagian luar dari kayu itu kan kayak keras gitu ya, karena ada sklerenkimnya. Habis itu, nah ini yang sering banget ditanyain, Dek, yang nomor 2 sama nomor 4. Kalau Mbak kasih ilustrasi itu kan kayak gini. Kayak gini nih. Jadi bagian yang ini adalah bagian yang di dalam, ini yang nomor 4 yang ini. Habis itu yang ini nomor 4. Yang nomor 2 ini adalah yang ini. Ini nomor 2. Mereka yang paling sering ditanyain di ASPD yang tahun lalu sih. Jadi, yang bagian ini, yang tengahnya ini, itu tuh adalah kambium. Mungkin ini pernah Mbak bahasin di beberapa soal yang kemarin di belajar entah pertama entah yang kedua, di tipe soal yang mirip dengan ini. Jadi ini emang kode B-nya, Dek. Waktu itu Mbak tuh bahasin yang kode A, ini yang kode B-nya. Nah, yang di nomor 2 ini adalah ngafalinnya kayak gini. Silem itu di dalam, nih, silem di dalam. Habis itu phloem itu tuh di luar. Kadang nulisnya tuh phloem pakai PH gitu ya, tapi sama aja tuh, Dek, ya. Bacanya tuh sama-sama phloem. Nah, silem itu di dalam, Mbak tulisin di sini, di dalam. Phloem itu di luar. Jadi, kalau misalnya lokasinya bisa dihafalin dengan cara itu, kalau fungsinya bisa dihafalin dengan menghafalkan awalannya. F, berarti dia membawa hasil fotosintesis. Gimana tadi? Di dalam. Dia mengangkut, bentar. Hasil fotosintesis. F gitu ya, Dek, ya. Kalau silem itu mengangkut ya selain yang diangkut tuh hasil fotosintesis, air dan garam mineral itu juga harus diangkut kayak gitu. Gini, oke. Jadi jawabannya karena yang ditanyain adalah pengangkutan air, berarti silem, silem di dalam berarti yang nomor 4 gitu. Oke, gampang ya. Gampang sebenarnya di hafalannya itu, cuman kayak gambarnya emang menakutkan gitu ya. Oke, lanjut. Ini nomor 38 adalah percobaan fotosintesis. Teman-teman pahami bahwa fotosintesis itu menghasilkan, oh ya, gimana? Mbak, nanti pembahasannya di grup tidak dikirim dong.
tenang aja. Kita tuh selalu dikirim, Dek, cuman kadang Mbak lupa. Contohnya kayak yang di kemarin-kemarin aja belum Mbak kirim kan sampai sekarang, tapi Mbak save, tapi Mbak lupa. Nanti kalau lupa tuh kamu marahin aja, Dek, "Mbak, kapan? Cepat kirimkan," gitu. "Aku sudah ingin belajar." Bentar, Dek, ya ampun. Oke. BTW teman-teman aku lupa promosi. Jadi tempat Mbak itu namanya Bimbel Cahaya. Bimbel Cahaya itu ada lesnya di kita masih OTW bikin bimbel offline sih. Tapi sekarang kita masih jalannya bimbel yang privat-privat aja. Mungkin beberapa di antara kalian udah ada yang pernah belajar di Bimbel Cahaya. Nah, per pertemuan itu harganya 60.000. Nanti kalian tetap di rumah aja. Terus tentornya yang datang ke rumahmu. Nah, bisa buat mata pelajaran MTK, IPA, bahasa Inggris juga bisa. Buat adik-adikmu yang SD juga bisa, buat kakak-kakakmu yang SMA, bahkan kuliah juga bisa. Kita kebanyakan, pengajarnya anak UGM. BTW Mbak, buat yang belum kenal ya, Mbak tuh iya ya, kan aku tadi belum kenal nih, ya ampun. Kenalin semuanya, namaku tuh Jiho, aku kuliah di UGM. Kemarin S1-nya di UGM, sekarang Mbak juga S2 di UGM. Jadi walaupun Mbak kelihatan kayak bocil gini, Mbak tuh mahasiswa S2 ya, nggak cocok ya, hehe. Nah, habis itu kalau kalian mau lebih lanjut soal nanya-nanya soal lesnya bisa PM Mbak ya, yang Mbak Cahaya itu yang sering ngechat kalian di grup. Habis itu kalau mau les online juga bisa buat yang rumahnya di luar kota. Nanti beberapa minggu ke depan Mbak bakalan mengadakan kelas online. Nanti satu kelas isinya kayak 5 anak mungkin. Nanti harganya lebih murah daripada yang privat. Tapi kalau mau privat online juga bisa. Terus kalau misalnya nggak mau ikut juga nggak apa-apa, yang penting rajin ikut belajar gratis kayak gini. Mbak sering kok ngadain ini, karena Mbak tuh sering gabut tiap hari Minggu. Jadi daripada gabut juga nggak ngapa-ngapain, kan mending ngadain belajar bareng, ya nggak? Kan kalian suka atau gratisan. Tapi itu tadi, Dek, nggak bisa detail. Kalau misalnya mau detail dan intens dan sering, bisa langsung itu aja, apa tuh namanya, bisa langsung les aja. Tapi kalau misalnya kayak gini tuh kadang Mbak ngadain tiap minggu, tapi kadang Mbak juga ada banyak PR, kadang Mbak juga ada kerjaan lain, jadi nggak bisa tiap minggu ngadain, kayak gitu, oke? Oke, Mbak lanjutin di sini. Fotosintesis itu tuh menghasilkan, oksigen BTW ini udah 12.24, kita mundur 15 menit ya, Dek, ya? Biar banyak yang dibahas. Fotosintesis itu menghasilkan oksigen, habis itu menghasilkan air, dan menghasilkan, gula atau karbohidrat. Ini Mbak tulisin anunya, apa, rumus kimianya biar kamu nggak bingung. Nah, ilmuwan itu tuh berusaha untuk membuktikan apakah benar fotosintesis itu menghasilkan oksigen, menghasilkan air, dan menghasilkan gula. Jadi, ada percobaan-percobaan yang dilakukan berkaitan dengan fotosintesis. Ada percobaan, ditaruh mana ya? Sebentar. Ada percobaan Sachs, sama ada percobaan Ingenhous. Percobaan Sachs ini adalah percobaan yang di sini, Dek, yang di nomor 38. Dia itu fungsinya untuk membuktikan adanya, karbohidrat. Kalau percobaan Ingenhous itu tuh percobaan yang ini loh, kamu pasti udah pernah dapat soal ini. Jadi ada beaker glass itu kayak tepung reaksi, terus habis itu di sini ada air, di sini ada hidrila. Terus habis itu di sini ada corong, habis itu di sini ada gini, terus habis itu ditutupin gimana gitu. Nah, ini adalah percobaan Ingenhous, dia itu berfungsi untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen gitu. Nah, di sini karena sedang bahasin percobaan Sachs, jadi Mbak jelasin yang percobaan Sachs aja ya. Jadi gini deh langkah-langkahnya. Percobaan Sachs itu pertama ada daun. Daunnya dipetik, kemudian
langkah selanjutnya bukan daunnya dipetik, daunnya itu ditutupi sama aluminium foil sebagian. Kenapa kok ditutupi sama aluminium foil? Karena tujuannya adalah untuk menghalangi bagian daun ini dari matahari. Jadi kalau bagian daun ini dihalangi dari matahari, dia kan nggak bakalan bisa melakukan fotosintesis yang sini. Nah, habis itu yang sini nanti bakalan dibiarkan mengenai matahari kayak gitu. Terus itu udah dibiarkan kan daunnya dalam beberapa saat. Habis itu langkah selanjutnya adalah daunnya dipetik terus dibawa ke laboratorium. Yang pertama, oh ini nih ada tulisannya USI Sats. Jadi yang pertama itu direbus dulu, direbus dengan air. Tujuannya adalah ini Mbak kasih tujuan karena biasanya kayak langkah kedua tujuannya apa, langkah ketiga tujuannya apa, itu tuh kadang tuh ditanyain kayak gitu, nek di zaman Mbak dulu. Jadi dia direbus dengan air, untuk mematikan, sel-sel daun. Jadi kan di daun kan banyak selnya ya selain klorofil ya, ada sel parenkim, ada sel, pokoknya banyak selnya lah. Itu pokoknya dimatiin dulu dengan cara direbus air. Nah, habis itu langkah selanjutnya adalah direbus di dalam alkohol. Ini tujuannya adalah untuk mematikan klorofil, karena klorofil itu kalau direbus sama air masih ada, ini direbus. Ini ceritanya api gitu ya, Dek, ya. Mbak nggak bisa nggambarin, maafin aku. Nah, habis itu setelah direbus sama klorofil, nanti itu ada 2 bagian kan, Dek, ada yang ditutupi sama aluminium foil, ada yang nggak ditutup sama aluminium foil. Terus dia itu ditetesi sama lugol, which is lugol itu adalah reaksi untuk adanya karbohidrat. Nah, untuk yang ini, yang tidak ditutup sama aluminium foil, dia itu bakalan ini Mbak gambarin lagi. Ini daun, terus habis itu ditetesi. Nah, sip. Ditetesi ini kayak netes apa enggak ya? Terus kayak netes gitu ya. Jadi yang ditutupi sama aluminium foil itu warnanya bakalan coklat muda, menandakan tidak ada karbohidrat di situ. Habis itu di sini yang tidak ditutup sama, aluminium foil alias yang hijau ini, dia itu warnanya jadi biru keunguan, menandakan dia itu mengandung karbohidrat, kayak gitu. Nah, habis itu jadi kesimpulannya apa dari percobaan SATS ini? Jadi kembali ke tujuan tadi ya, percobaan SATS itu untuk membuktikan adanya karbohidrat. Karbohidrat itu nama lainnya adalah amilum. Nih yang ini, gitu. Kalau misalnya yang C ini ya, karbon dioksida menyebabkan hasil fotosintesis semakin banyak. Itu benar, tapi itu tidak dibuktikan di percobaan ini, gitu deh. Habis itu yang nomor D, ketersediaan air diperlukan dalam proses fotosintesis. Pernyataan ini juga benar, tapi dia itu bukan tujuan dari percobaan ini. Habis itu yang A, amilum pada bagian daun ditutup bereaksi dengan glucose. Itu juga benar, tapi lagi-lagi itu tuh bukan kesimpulannya gitu. Jadi kamu langsung ke kesimpulannya aja. Cahaya memicu proses fotosintesa sehingga membentuk amilum. Jadi jawabannya yang B. Oke. Habis itu yang nomor 39. 39 ini Mbak juga belum bisa menjelaskan. Terus habis itu yang nomor 40. Ini aja, saya dibaca dulu. Seorang pecinta tanaman hias ingin mendapatkan variasi tanaman diagram okai. Jadi ini adalah bab ini di kelas 9 ya, Dek, ya. Bab ini, bab persilangan itu tuh biasanya ada di nomor terakhir kalau di, TPM-TPM gini tuh. Jangan panik, biasanya tuh nanti soalnya bakalan lebih ribet. Mbak kasih clue-nya, cara cepatnya. Kalau misalnya ada P besar, H besar, H besar, disilangkan sama P kecil, H kecil, dia itu nanti anaknya tanpa kamu taruh di Punnett square, tanpa kamu taruh di sini, di kotak Punnett. Itu tuh udah pasti auto gabungannya, Dek. Ini kan homozigot ya, homozigot tuh sama-sama besar. Ini juga homozigot, sama-sama besar. Berarti anaknya udah pasti gabungannya P besar, P kecil, kayak gitu. Ini H besar, ini H kecil, H kecil. Berarti anaknya gabungannya auto apa, Dek? H besar, H kecil toh? Kayak gini, gitu. Oke, habis itu yang A sama ini baru kamu silangkan karena dia nggak homozigot. Jadi Mbak taruh di sini ya. Aduh, kayaknya nggak cukup deh.
Buat yang ini berarti kan dia terdiri dari P besar H besar, P besar H kecil, P kecil H besar, P kecil H kecil. Mbak taruh di sini ya. Maaf deh, sakit tenggorokan. Ini. Habis itu yang sebelah sini, Dek, ini kan sebenarnya sama-sama homozigot ya. P besar, H besar, H besar. Berarti ya udah gametnya itu pasti cuman P besar H kecil aja. Loh Mbak, kan harusnya ada 4, P besar H kecil, P besar H kecil. Nggak usah deh, itu bakalan wasting your time. Pilih satu aja. Saat dia kembar, bakalan satu aja itu udah cukup. Nah ya udah deh, tinggal disilangin. P besar, P besar, H besar, H kecil. P besar, P besar, H kecil, H kecil. P besar, P kecil, H besar, H kecil. P besar, P kecil, H kecil, H kecil. Berarti ini udah lengkap nih, ini buat yang ini. P besar, H, H besar, H kecil. Ini P besar, P kecil, H besar, H kecil tuh yang ini. P besar, P kecil, H kecil, H kecil tuh yang ini. Berarti yang B itu adalah P besar, P besar, H kecil, H kecil. Nah, oke. Jadi habis itu di sini gen P membawa sifat daun merah, gen P kecil membawa sifat daun putih, gen H besar membawa sifat batang pendek, dan H kecil membawa sifat batang tinggi. Ini kan dia itu heterozigot, berarti dia bakalan yang dominan yang benar ya, yang menang ya Dek ya. Jadi yang dominan itu merah sama pendek, jadi merah pendek. Ini udah pasti salah. Habis itu kalau yang ini, P besar, P besar, H kecil, berarti P besar, P besarnya ini merah, H kecilnya itu tinggi. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Oke. Kayaknya IPA-nya kita tambahin fisika deh ya, biar greget. Dari tadi belajar biologi itu pun diloncat-loncat, karena Mbak masih kurang belajar. Ini aja deh nomor 29. Ini adalah kunci determinasi. Ini kelas 7. Teman-teman jangan jangan anu ya, apa tuh namanya, jangan bingung. Ini tuh sebenarnya gampang banget cara ngerjainnya. Tapi Mbak mau jelasin dari basic dulu nih. Maaf deh, ya ampun. Next time kamu kalau ada nomor kayak ini tuh kamu mungkin bakalan nemu hewan gitu ya, tapi di nomor ini tuh ada tumbuhan. Tumbuhan itu tuh ada di dalam satu kingdom, namanya adalah plantae. Plantae itu terdiri dari Bryophyta, habis itu ada Pteridophyta, terus ada Spermatophyta. Bryophyta ini adalah tumbuhan lumut. Kenapa dia dibedain sama teman-temannya? Karena Bryophyta itu melakukan fotosintesis, Dek. Tapi mereka nggak punya akar, batang, daun sejati. Dalam artian nggak benar-benar ada, kayak gitu. Habis itu Pteridophyta itu adalah paku-pakuan. Kenapa kok dia dibedakan sama yang lain? Karena dia itu mengalami metagenesis. Metagenesis itu kayak ada yang pakai gamet-gamet itu loh, Dek. Ada yang pakai spora, beda sama spermatopita. Spermatopita itu adalah tumbuhan berbiji. Dia dibedakan jadi dua, berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Angiospermae sama gymnospermae. Nah, habis itu jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini nih, memiliki akar, batang, daun sejati. Itu adalah ciri-ciri dari Pteridophyta dan Spermatophyta. Kalau teman-teman lihat di sini, itu kan dia tuh bukan lumut ya. Berarti ya udah, yang satu ini ambil yang A gitu. Nah, habis itu setelah 1A, sebenarnya kalau lihat di sini kan 1A, 2A ya, semuanya 1A sama 2A. Habis itu untuk yang nomor 2, dia
1A, 2A. Memiliki bunga. Kelihatan ya di sini ya, dia itu punya bunga. Berarti ya udah yang 2 tuh yang A. Jadi cara bacanya gini, 1A. Kalau kamu milih 1A berarti kamu lanjut ke langkah kedua. Setelah langkah 2 kamu milih yang A, berarti lanjut ke langkah keempat. Habis itu yang langkah keempat, biji berkeping 1, biji berkeping 2. Nah, Mbak tuh lupa ya, angiospermae. Sik, Dek, googling bentar ya. Agak lupa ya. Angiospermae adalah angiospermae itu tertutup. Angiospermae itu tertutup, oke. Jadi angiospermae ini berbiji tertutup, dia itu dibedakan jadi dikotil sama monokotil. Kalau gimnospermae yang berbiji terbuka itu nggak dibedakan. Contohnya ini kayak melinju, terus itu loh, apa sih, Dek? Pakis, kok pakis sih? Apa ya? Pinus. Nah, kalau kamu sering ke hutan pinus tuh yang kamu biasanya foto estetik lah itu tuh bijinya dia, Gymnospermae. Nah, habis itu kalau dilihat ini kan dia tuh akarnya serabut ya, Dek, ya. Kalau akarnya serabut berarti dia monokotil. Kalian masih ingat nggak ya? Jadi kalau misalnya tumbuhan yang punya kayu kayak misal mangga, dondong, apalagi rambutan. Nah, itu tuh berarti dia dikotil. Akarnya akar tunggang. Nah, karena ini dia tuh kayak nggak punya kayu, itu kan cuket toh, Dek. Berarti dia itu berkeping satu. Berarti yang 4 itu 4A. 4A, karena 4A berarti kita lanjut ke langkah yang nomor 5. Yang nomor 5, ini tuh kamu lihat, daun berbentuk pita, tulang daun sejajar, daun berbentuk lanset, tulang daun melengkung. Ini kita googling aja deh ya, apa sih yang dimaksud dengan lanset? Google. Berbentuk lanset. Walah, lanset itu seperti ini. Gimana nih? Nggak ada. Lancelot. Leaf. Wih, ra ono ya, Rek. Iki. Hmm, nggak ada di sini. Nggak ada keterangannya. Sebentar ya, Dek, sabar. Mbak tuh pengen menunjukkan gambar biar makin dong. Contoh. Buka aja di Wikipedia ya. Wih, bagus-bagus. Nggak ada Ctrl F, Lancet. Oh, yang D katanya, Dek. Oh, ternyata ini, Dek, yang ini. Ini namanya Lancet. Habis itu, tapi kalau dilihat di soal tadi mah, bentuknya nggak kayak gitu ya. Lancet, Dek. Kalau daun berbentuk pita kayak gimana? Berbentuk pita. Nggak ada di sini. Daun berbentuk pita. Oh, kalau pita tuh kayak gini. Ini dia. Berarti kalau dipikir-pikir, ini kan bentuknya kan berbentuk lancet ya berarti. Walah, gue lagi ngerti kata-kata lancet. Teman-teman bisa anu sih, bisa kayak apa sih namanya? Bisa dilogika dengan ngelihat tulang daunnya. Tulang daunnya ini kan tulang daunnya ini kan melengkung tuh, Dek, nggak sejajar. Kalau sejajar tuh kan kayak gini, weh, gitu. Yang kayak daunnya jagung, gitu. Jadi kita bisa
buktikan, kita simpulkan bahwa 5 itu yang B. Jawabannya yang C, gitu. Oke. Zingiberaceae itu apa? Kita lihat aja di sini. Zingiberaceae. Oh, dia itu keluarga jahe-jahean. Kalau yang Gramineae itu tadi keluarga suket-suketan, Dek. Oke, jadi gitu ya kalau kunci determinasi. Habis itu, oh ya kan tadi mau fisika. Dek, ini Mbak kaget loh tadi. Ini tuh gambar apa? Belalang. Bagus banget ya, beradaptasi. Fisika yang menghitung aja tapi yang gampang. Yang ini aja, haha, yang nomor 16. Nomor 16 ini adalah bab tekanan. Tekanan itu kelas 8, semester 1, semester 2, Mbak juga lupa. Tekanan itu dari bahasa Inggris pressure. Jadi dia itu lambangnya adalah P, dihasilkan dari F per A. F ini adalah gaya. Nah, habis itu gaya itu bisa dihasilkan dari massa dikali gravitasi. Nah, dari sini yang ditanyain adalah massanya. Tekanannya udah diketahui. Jadi kita masukin aja. P sama dengan M dikali G per A. Masanya itu, P-nya itu 1000 Newton. Nah, ini yang sentimeter ini kita jadiin itu, Dek, jadiin meter. 50 cm kan 0,5 ya. Habis itu, berarti jangan lupa ini kan A itu adalah luas. Kan ini berbentuk kubus, berarti luasnya itu berbentuk persegi, luas alasnya. Berarti 0,5 dikali 0,5. Nah, ini daripada kamu ngitung bersusun kayak gini ya, pakai anu aja, pakai apa sih namanya? Pakai apa sih yang bab 1 kemarin eksponen. Jadi 0,5 itu kan 5 dikali 10 pangkat min 1. 0,5 juga 5 dikali 10 pangkat min 1. Habis itu kamu kaliin aja. 5 kali 5 itu 25. Habis itu 10 pangkat minnya jadi 10 pangkat min 2. Kayak gitu. Itu bakalan lebih mempermudah. Mempermudah gimana, Mbak? Kelihatannya di sini. Kan masanya itu yang ditanyain. Gravitasinya di sini diketahui 10 per 25 dikali 10 pangkat min 2. Kayak gini. Areanya. Habis itu kita selesaikan. Ini dikali silang. Berarti 25.000 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10M. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ini kan dikali 10 pangkat min 2. Berarti ya tinggal kurangi aja 0-nya 2. Berarti tinggal coret. Wih, gampang tuh. 250 sama dengan 10M. Berarti M-nya sama dengan ini coret lagi. 25 gitu. Jadi lebih gampang pakai eksponen. Gitu deh. Nah, udah jam 12.44, tinggal 1 menit. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke deh. Berarti ini Mbak save dulu. Teman-teman mau nggak foto? On cam dulu sebentar. Masa kamu nggak mau foto? Udah tak kasih belajar bareng. Ayo on cam. Hihihi. Tak tunggu. Yuk, Rek. On cam dulu yuk. Ayo. Tak panggil satu-satu loh. Ayo, Ayunda, Nadia, Kansa, Nindya, Lia, Lili, Elvi, Hanif, Bais, Azam. Oh, Azam udah. Ayo guys. Masih belum jilbaban bawa pada. Ya dari sana ambil rukuh dulu. Bentar ya Zam, nunggu yang lain ya Zam. Ya ampun aku lapar banget ya. Nggak ada yang mau on cam boy ini. Ya ampun jahat banget sih kalian. Ya udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Yang penting jadi kenang-kenangan. Oh Dewi. Thanks Dewi. Halo Dewi. Malu aku Mbak. Siapa yang bakal ngelihat wajahmu? Lihat Mbak tuh baru bangun belum mandi. Langsung kesiangan. Ya udahlah nggak apa-apa deh. Zam, kamu nggak mau on cam, Zam? Oh, halo Lia. Ini gimana ya cara anu ya? Oh, gini ding. Zam, teman-temanmu udah on cam. Mbak hitung ya.
Ini lihat tadi. 1, ini di-close dulu. Wih, halo Ayunda. Nggak usah malu, Dek, nggak ada yang kenal kalian, aku juga nggak kenal kalian. Ya udah, ya tak screenshot ya. 1, Windows 2, 3, sebentar, sabar. Oke, sebentar. Udah selesai, satu lagi ya, iki di-save sik. Piye carane nge-save? Kenapa ya kamu, Dewi? Mbak, apa jenenge? Lagi ya, satu kali lagi ya. Ngopo iki do ditutupi? Ini Mbak udah senyum nih. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih ya, Dek, buat hari ini. Nanti bentar. Nanti rekamannya Mbak kirim di grup, silakan off cam. Kita bakalan belajar bareng lagi kapan? Nggak tahu, pokoknya kalau rame Mbak bakalan ngadain belajar bareng. Soalnya bukan minggu lalu sih. 2 minggu yang lalu tuh yang aku tuh cuma 2, ya Allah. Padahal aku tuh udah bangun jadi yang aku cuma 2. Terus buat apa aku jelasin kedua anak doang. Makasih ya udah bertahan sampai akhir. Mbak sudahin dulu, nanti rekamannya Mbak kirim di grup. Ya wis, Assalamualaikum. See you next time. Bye bye, Kak. Ya.